Hai, jumpa lagi dengan Ren Asia. Yuk belajar sifat komutatif atau pertukaran. Kumpulkan semangatmu dan ayo kita mulai. Sifat komutatif atau pertukaran ada dua. Yang pertama pada penjumlahan dan yang kedua pada perkalian. Yuk kita simak dulu yang penjumlahannya. Sifat komutatif pada penjumlahan. Bentuk umumnya adalah A plus B atau A tambah B sama dengan B tambah A. A tambah B sama dengan B tambah A. Pertukaran, oke? Tadinya A-nya di depan, sekarang di belakang. Tadinya B-nya di belakang, sekarang di depan. Ini adalah sifat komutatif. Oke, kita kasih contoh. 6 ditambah 7 sama dengan 7 ditambah 6. Iya apa iya? Coba kita selesaikan. 6 tambah 7 berapa? 13. 7 tambah 6? 13. Berarti 13 sama dengan 13. Ya kan? Mengapa contoh di atas disebut sifat komutatif? Yaitu tadi karena 6 ditambah 7 hasilnya sama dengan 7 ditambah 6, yaitu 13. Hasil yang kiri sama dengan hasil yang kanan. Sama-sama 13. Yuk kita cari contoh yang lain. 12 ditambah 38 sama dengan 38 ditambah 12. Mengapa contoh di atas disebut sifat komutatif? Karena 12 ditambah 38 hasilnya sama dengan 38 ditambah 12, yaitu 50. Oke ya? Jadi kalau yang kiri sama dengan yang kanan, A plus B-nya dan B plus A-nya, A tambah B-nya sama dengan B tambah A-nya, maka itu disebut sifat komutatif. Karena ini penjumlahan, maka sifat komutatifnya yang di sini sifat komutatif pada penjumlahan. Paham ya? Kalau paham kita lanjut ke sifat komutatif pada perkalian. Ya, yang kedua sifat komutatif pada perkalian. Bentuk umumnya adalah A kali B sama dengan B kali A. A kali B sama dengan B kali A. A kali B sama dengan B kali A. Sifat komutatif pada perkalian. Contoh, 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Pasti tahu dong 2 kali 3 berapa? Ya, 6. 3 kali 2? Ya, 6 juga. Jadi, mengapa contoh di atas disebut sifat komutatif? Karena 2 kali 3 hasilnya sama dengan 3 kali 2, yaitu 6. Kita coba contoh yang lain. 5 kali 12 sama dengan 12 kali 5. Emang berapa sih 5 kali 12? Emang berapa sih 12 kali 5? Ya, 60 dan 60. Sama ya. Mengapa contoh di atas disebut sifat komutatif? Karena 5 kali 12 hasilnya sama dengan 12 kali 5, yaitu 60. Paham ya? Mudah-mudahan video ini mudah untuk dimengerti. Sekarang, dapatkah sifat komutatif ini diterapkan pada pengurangan? Kalau tadi penjumlahan sama perkalian, bisa nggak sih sifat komutatif ini diterapkan pada pengurangan? Yuk kita simak. Apakah 6 dikurangi 7 sama dengan 7 dikurangi 6? 6 dikurangi 7 negatif 1. Betul lah, 6 dikurangi 7 negatif 1. Ya. Kemudian 7 dikurangi 6. 1. Iya, 1. Negatif 1 tidak sama dengan 1. Iya kan? 6 dikurangi 7 itu tidak sama dengan 7 dikurangi 6. Karena 6 dikurangi 7 tidak sama dengan 7 dikurangi 6, maka sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan. Oke, sekali lagi sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan. Kenapa? Karena hasilnya beda. 6 dikurangi 7, negatif 1. 7 dikurangi 6, 1. Maka sifat komutatif ini tidak berlaku pada pengurangan. Paham ya? Lanjut. Dapatkah sifat komutatif ini diterapkan pada pembagian? Yuk simak. Apakah 10 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 10? Kita cari tahu. 10 dibagi 2 sama dengan 5.
Sedangkan 2 dibagi 10 sama dengan 0,2. Jelas, 5 tidak sama dengan 0,2. Nih, 10 dibagi 2 tidak sama dengan 2 dibagi 10. Karena apa? Karena hasilnya beda. Ya kan? Karena hasilnya beda, 10 dibagi 2 tidak sama dengan 2 dibagi 10. Maka, sifat komutatif tidak berlaku pada pembagian. Ingat-ingat, sifat komutatif tidak berlaku pada pembagian. Saya balikin lagi. Mengapa sifat komutatif tidak berlaku pada pembagian? Karena apa? Karena hasilnya tidak sama. Karena 10 dibagi 2 itu hasilnya 5, sedangkan 2 dibagi 10 hasilnya 0,2. Karena hasilnya beda, maka tidak berlaku sifat komutatif pada pembagian. Paham ya? Jangan bingung kalau dibolak-balik. Nah, itu tadi tentang sifat komutatif atau pertukaran. Jadi, sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Tetapi, sifat komutatif tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Mudah-mudahan paparan ini dapat dimengerti oleh kalian. Tetap semangat! Terima kasih sudah mampir. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Ditunggu komentarnya. Have a nice day. Hasta la vista. Sampai jumpa. Oh ya, sebagai bonus oleh-oleh untuk kalian, ada soal. Kerjakan seperti contoh ya. Ini dia. Contohnya ada di nomor 1 dan nomor 6. Oke? 20 tambah 21 sama dengan 21 tambah 20 sama dengan 41. Kalian lanjutkan nomor 2 sampai 5, kemudian nomor 6 juga contoh. 21 kali 3 sama dengan 3 kali 21 sama dengan 63. Oke? Mudah. Ya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sampai jumpa.